Keseimbangan perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang sudah ada campur tangan pemerintah, yaitu rumah tangga, konsumsi atau produsen, dan pemerintah. Tiga sektor tersebut bisa disebut perekonomian tertutup karena tiga sektor ini belum mencapai ke tahap impor atau ekspor, hanya sebatas di dalam negeri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Vina Fitriana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aliran pendapatan perekonomian tiga sektor. Dapat kita lihat bahwa di situ gambar terlihat bahwa dalam suatu perekonomian tertutup, ciri-ciri pokok dari aliran-aliran pendapatan dan pengeluarannya adalah pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Lalu pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan, dan dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai dan untuk membeli barang-barang dan jasa. Pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk memenuhi tiga kebutuhan, yaitu membayar dan membiayai pengeluaran konsumsi, disimpan sebagai tabungan, dan membayar pajak pendapatan rumah tangga. Dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Keseimbangan terjadi apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dapat dirumuskan menjadi Y sama dengan AE atau Y sama dengan C plus I plus G, yang mana Y yaitu pengeluaran agregat, C yaitu konsumsi, I yaitu investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa. Berdasarkan kepada aliran pendapatan nasional berlaku kesamaan, yaitu Y sama dengan C plus S plus T, yang mana Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu konsumsi, S yaitu tabungan, dan T yaitu membayar pajak. Jadi, apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor dikatakan seimbang apabila I plus G sama dengan S plus T, yang mana I itu investasi, G yaitu pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa, dan S yaitu tabungan, T yaitu pajak. Dalam perekonomian, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor berlaku keadaan suntikan dan bocoran. Selanjutnya yaitu efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian yang telah menegakkan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan rumus persamaan, yaitu YD sama dengan Y min T, di mana YD itu pendapatan disposable dan Y itu pendapatan nasional dikurangi dengan T, yaitu pajak. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan pajak yang dibayarkan mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Selanjutnya yaitu pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut. Dengan rumus persamaan tadi yaitu YD sama dengan Y dikurangi T. Penurunan pendapatan disposable menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan mengurangi pada berbagai tingkat pendapatan. Nah, dalam efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan, di sini ada tabel
pengaruh pajak tetap ke atas konsumsi dan tabungan rumah tangga dalam triliun rupiah. Dapat kita lihat bahwa di kolom 1 yaitu Y pendapatan, kolom 2 yaitu F yaitu pajak, sedangkan kolom 3 yaitu YD pendapatan disposable, kolom 4 yaitu C konsumsi, dan S yaitu tabungan. Kita buat contoh soal. Jadi rumusnya 90 plus 0,75Y. Karena pemerintah tidak memungut pajak, maka adalah Y sama dengan YD. Contoh soalnya yaitu C sama dengan 90 plus 0,75. Lalu pendapatan nasional mengalami kenaikan. Kita lihat yaitu pendapatan yang di Y yaitu 240 dan pajak yaitu dari 0 jadi 240 yaitu pendapatan disposable, kemudian menjadi 480. Jadi dapat diketahui bahwa Y dari 0 lalu menjadi 240. 0 mengalami kenaikan dari 240 ditambah 240 yaitu sama dengan 480. Lalu kita mencari T. Karena T sudah diketahui yaitu 0, maka lalu kita langsung mencari pendapatan disposable yaitu YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak atau Y dikurangi T. Lalu kita ambil di baris 2 240, lalu T adalah 0. Jadi 240 dikurangi 0 sama dengan 240. Begitu juga seterusnya sampai 1440. Selanjutnya mencari konsumsi. Jadi rumusnya yaitu A plus PY. Tadi C sudah diketahui. Kita misalnya 90 itu menjadi A dan 0,75 itu menjadi B. Jadi 90 plus 0,75Y. Tidak kita masukkan Y, kita ambil dari baris kedua ya, itu yaitu 240. Jadi 90 plus 0,75 dikurangi 240. Yang kita hitung, maka yang kita kalikan dulu. Maka 0,75 dikali 240 jadi hasilnya 180. Jadi 90 plus 180 sama dengan 270. Begitu juga seterusnya sampai 1440, cuma diganti Y-nya saja. Selanjutnya kita menghitung S, simpanan atau tabungan. Rumusnya yaitu min A plus dalam kurung 1 min Y dikali YD. Min A kita ambil dari yang tadi ya, perumpamaan 90 plus 0,75. Jadi min 90 plus 1 min 0,75 dikali 240. Maka hasilnya min 90 plus 60 jadi 30. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak tetap atau pajak proporsional, pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga berkurang sebanyak yang ditentukan oleh persamaan berikut. Delta C sama dengan MPC kali T dan delta S sama dengan MPS kali T. Apa sih MPC itu? MPC itu adalah perbandingan antara perubahan konsumsi dengan besarnya pendapatan nasional. Sedangkan MPS yaitu angka perbandingan antara besarnya perubahan tabungan dengan besarnya pendapatan nasional. Selanjutnya kita membahas tentang keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama yaitu pajak tetap dan keseimbangan pendapatan. Diketahui bahwa konsumsinya yaitu 60 plus 0,75Y, sedangkan tabungan yaitu min 100 plus 0,25Y. Pajak diketahui 40, sedangkan investasi diketahui 120 dan pengeluaran pemerintah diketahui 60.
Jadi hasilnya pengeluaran pemerintah 60. Sekarang mencari keseimbangan secara angka. Ini seperti rumus tadi, suntikan sama dengan bocoran, yaitu I plus G sama dengan S plus T. Diketahui tadi 120 plus 60 sama dengan 100 plus 0,25Y plus 40. Selanjutnya 180 sama dengan min 60 plus 0,25, hasilnya 240. Dari mana hasil 240? Yaitu min 60 pindah ruas bergabung dengan 180, maka hasilnya 140. Jadi hasilnya 0,25Y. Jadi 0,25Y pindah ruas jadi 240 dibagi 0,25Y, hasilnya yaitu 960. Jadi pendapatan nasionalnya adalah 960. Selanjutnya saya beri contoh kurva tentang garis yang kurva yang pertama, yaitu terlihat bahwa fungsi konsumsi ditunjukkan dengan garis 60 plus 0,75Y dan pengeluaran agregat ditunjukkan dengan AE sama dengan C plus I plus G. Sebelum adanya investasi dan pengeluaran pemerintah, fungsi konsumsi memotong garis 45 derajat pendapatan nasional. Di 240 kemudian fungsi AE memotong garis pada 45 derajat PN 960. Ini berarti keseimbangan nasional dicapai di titik 960. I plus G menunjukkan investasi dan pengeluaran pemerintah yaitu sebanyak 180. Selanjutnya yaitu kurva suntikan bocoran, menunjukkan keseimbangan mengikut pendekatan suntikan bocoran. Fungsi suntikan adalah I plus G sama dengan 120 plus 60 sama dengan 180. Dan fungsi bocoran adalah S plus T sama dengan min 100 plus 0,25Y plus 40 sama dengan min 60 plus 0,25Y. Fungsi bocoran memotong sumbu datar pada Y sama dengan 240. Pada pendapatan nasional ini Y sama dengan C. Terlihat jelas bahwa maka S plus T harus senilai dengan 0 dan memotong sumbu datar. Oleh karena Y sama dengan Y sama dengan C plus S plus T, maka apabila Y sama dengan C haruslah S plus T sama dengan 0. Fungsi suntikan C plus I plus G akan dipotong oleh fungsi bocoran W sama dengan S plus T. Pada ketika pendapatan nasional mencapai keseimbangan, yaitu pada pendapatan nasional yaitu Y sama dengan 960. Selanjutnya yaitu tabel pengaruh pajak tetap di atas konsumsi dan tabungan rumah tangga. Pada tabel itu menunjukkan bahwa apabila pendapatan nasional adalah lebih kecil dari 960 triliun, berlaku keadaan di mana AE lebih besar dari Y, yaitu pengeluaran agregat lebih besar dari pendapatan nasional. Ini terlihat jelas dari perbandingan kolom 1 dan 7. Kelebihan pembelanjaan agregat berlaku dan ini akan mendorong dilakukannya ekspansi dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, apabila pendapatan nasional lebih besar dan 960 triliun, AE lebih kecil Y, berarti lebih banyak produksi nasional kalau dibanding dengan pembelanjaan dalam perekonomian. Kenaikan stok barang berlaku dan akan mendorong kepada kontraksi atau penurunan dalam kegiatan ekonomi. Ini berarti keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada pendapatan nasional sebanyak
960 triliun, yaitu dalam keadaan di mana pendapatan nasional adalah sama dengan pengeluaran agregat. Dalam keseimbangan ini, keinginan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa ditunjukkan oleh nilai Y adalah sesuai sama dengan pembelanjaan yang akan dilakukan dalam ekonomi, yaitu oleh rumah tangga, para penanam modal, dan pemerintah, ditunjukkan oleh AE. Telah diterangkan bahwa apabila penawaran agregat adalah sama dengan pengeluaran agregat, Y sama dengan C plus I plus G, maka bocoran sama dengan suntikan, yaitu S plus T sama dengan I plus G. Data pada tabel tersebut menunjukkan keseimbangan bocoran suntikan tersebut, yaitu bocoran S plus T adalah 140 plus 40 sama dengan 180 triliun rupiah, dan suntikan I plus G adalah 120 plus 60 sama dengan 180 triliun rupiah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kami tadi adalah tentang keseimbangan perekonomian 3 sektor. Perekonomian yang sudah ada campur tangan pemerintah, yaitu antara rumah tangga, konsumsi atau produsen, dan pemerintah. Dapat disimpulkan lagi bahwa pembahasan tadi mengenai kepentingan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Contohnya yaitu pungutan pajak, tentang memberi solusi untuk mengurangi pengeluaran agregat dengan cara mengurangi pengeluaran rumah tangga.